itu jangan mau seenaknya sendiri gitu. Sehingga yang miskin ini merasa terintimidasi oleh yang kaya. Dan kadang Nehemia pun sampai dia mengorbankan harta bendanya sendiri untuk memberi makan orang-orang miskin, orang-orang dalam pembangunan itu kekurangan makan ya. Bagi hartanya sendiri, bagi ke orang-orang. Semua harus bahu membahu. Nggak ada yang ngomong misalnya itu apa ya? Oh, mau ini hartaku. Aku nggak mau membagikan untuk misi ini, mau membagikan untuk visi. Nah, pernah lihat filmnya Richie Rich gitu. Richie Rich itu semangat banget di DE aku jelas saya kata itu. Jadi di film Richie Rich itu dia ono rapat dewan gitu, pemegang saham. Oh, perusahaan kita ini mau bangkrut gitu. Si Richie ngomong gini, aku melihat di Indonesia ini banyak orang-orang yang sudah cukup makan. Ciri-ciri. Mungkin kita perlu untuk memotong sebagian dari yang ada di sini untuk kita bagikan untuk perusahaan ini. Langsung semua pemegang saham itu untuk PKB yang gendut-gendut gitu ya. Jadi intinya adalah para kepala-kepala perusahaan di perusahaan ini ciri-ciri gitu ya. Itu semuanya makan enak semua gitu ya. Tambun-tambun, gendut-gendut, sugi-sugi kabeh. Sampai mangannya enak, mangan turu tok. Nah, perusahaannya krisis, perusahaan krisis, ciri-ciri dia dengan bijak ngomong, ya kalian sudah mungkin terlalu banyak memakan gaji buta. Aku akan ngetok semua gaji kalian untuk dibagikan untuk anak buah perusahaan yang lain. Jadi maksudnya untuk bawahan-bawahan itu diberikan kenaikan gaji semua dari gajinya kalian. Dan itu adalah luar biasa soro gitu ya. Richie Rich nggak ngerti apa-apa gitu ya, si umur piro ya, cilik gitu kan diceritakan cilik. Jadi saya berpikir seperti itu, bagaimana dia itu menggabungkan dari yang suge-suge yang misalnya kayak pejabat-pejabat tinggi gitu ya, semua harus merasakan menderita. Kalau yang perusahaannya menderita ya kamu petinggi-petingginya harus berkorban, ya harus menderita juga. Semua berat sama dipikul, ringan sama dijijik. Itu adalah yang dilakukan oleh Nehemia. Sampai Nehemia pun juga mengorbankan hartanya. Jadi harus dimulai juga dari leadernya sendiri. Nggak mungkin leadernya si Nehemia ini nggak mau mengorbankan tapi menyuruh orang lain untuk mengorbankan. Nggak mungkin. Karena Nehemia harus memulai lebih dahulu dengan mengorbankan apa yang dia punya. Oke? Nah, setelah itu yang terakhir, ini yang penting gitu. Celebration. Jadi setelah ada semua visi-visi dan sebagainya itu gitu, setelah pekerjaan keras dan pekerjaan berat yang begitu lama gitu, satu hal yang tidak boleh lupa gitu, ketika sudah sukses, berhasil, kita tetap harus mencelebrate gitu, memberikan apresiasi untuk para orang-orang yang sudah bekerja di sana, orang-orang yang sudah ikut berpartisipasi. Kita juga tidak boleh lupa dengan jasa-jasa mereka. Kita harus celebrate, itu penting. Karena apa? Karena mereka supaya bisa bangkit lagi gitu kan. Untuk mereka itu misalnya menyegarkan diri lagi, refresh lagi, untuk mereka itu merasa harga dirinya itu naik gitu. Karena apa? Karena mereka sudah melakukan sesuatu hal yang besar, harus diapresiasi gitu. Kalau dari perusahaan namanya ya ada apresiasi lah untuk karyawan-karyawan yang sudah bekerja luar biasa, itu pasti ada apresiasi. Itu untuk apa? Untuk ketika nanti mereka bekerja untuk mil yang kedua atau bekerja untuk visi yang selanjutnya, mereka akan bekerja dengan bersemangat, tetap bersemangat bekerja. Dan celebrate ini juga menandakan bahwa kita ini melakukan bersyukur gitu ya, syukuran gitu lah. Kalau perusahaan sudah berhasil sukses, kadang-kadang mereka mengadakan acara syukuran gitu ya. Untuk apa? Untuk mereka ini berterima kasih kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitarnya, juga kepada Tuhan yang sudah menyertai. Nah, itu penting. Nah, terkadang kan orang lupa ya. Wis soge, wis berhasil sukses ngono, gak ono celebration nih, gak ono misalnya syukuran nih, gak ono. Bukan berarti harus ada syukuran terus sih, ya enggak. Cuman kan syukuran itu adalah salah satu pertanda bahwa kita ini mensyukuri gitu kan, sudah diberikan kesuksesan, sudah diberikan jalan lancar kepada
bisa turut bekerja. Itu penting. Nah, yang terakhir ya. Terakhir ya misalnya. Lagi terakhir. Maksudnya ini terakhir di 5. Nanti di 4 Enggak ada yang bisa mana ya? Apa sampai 5? Nanti jadi untuk 3. Oh iya, 3, 4, tapi 5 itu mek anu tok kok. Iya, 5 ini kesimpulan. Oh. Kesimpulan. Oke, jadi kesimpulannya adalah dari yang pertama sampai sekarang gitu ya. Iya. Yang Nehemia ini gitu ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita sukses. Bukan. Jadi bagaimana kita ini sorting it off gitu ya. Kesimpulan dari semuanya ketika kita menerima visi dan sebagainya gitu ya, dari Nehemia. Bagaimana Nehemia ini menavigasi atau mensortir gitu ya. Mensortir permasalahannya apa, kemudian bagaimana menyelesaikannya, realitanya seperti apa. Dia mensortir semuanya, kebutuhan-kebutuhan yang urgent untuk dibangun di Yerusalem itu apa aja. Gitu ya. Jadi sortir semuanya. Dari kita pun kalau kita dalam hidup kita gitu ya, coba disortir gitu. Permasalahan mana dalam kehidupan kita yang perlu kita lakukan segera, urgent, dan juga mungkin dilakukan nanti setelah urgent ini apa rencananya itu apa saja. Itu disortir dulu, diurutkan semuanya. Setelah diurutkan yang mau dikerjakan yang mana, baru kita bawa ke doa. Jangan lupa dibawa ke dalam doa. Jadi yang pertama disortir semua realita dan sebagainya untuk kita merangkum visi kita. Terus kemudian kita juga harus berdoa untuk meminta Tuhan, minta jalan Tuhan, membersihkan sampai sana ambisi-ambisi kita gitu ya, membersihkan misalnya keinginan pribadi kita supaya apa yang kita kerjakan, semua visi-visi yang kita kerjakan itu benar-benar berasal dari Tuhan. Terus yang ketiga adalah living it out. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu visi kita, ya kerjakan itu dengan sepenuh hati. Yang kita kerjakan ya kita kerjakan itu, misalkan kita punya project gitu. Kita mau membagikan makanan untuk 5.000 orang gitu. Ya kita harus berusaha keras gitu kan. Bagaimana kita mencari sumber dana, bagaimana kita nanti mau membagi makanannya, bagaimana nanti memesan makanannya sampai pembagiannya, ya kita harus mengerjakan itu setiap hari. Bagaimana kita mengerjakannya itu setiap hari. Terus bagaimana juga kita, yang keempat adalah passing it out. Kenapa kok kita mau membagikan 5.000 makanan kepada orang lain? Kan nggak mungkin kalau kita cuma mungkin TLS saja gitu. Kita kan juga nyari volunteer, kita juga mencari orang-orang lain. Nah, kita harus bisa bagaimana kita memiliki visi ini untuk memberikan makan ini itu untuk tersalur ke orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka mau ikut berpartisipasi. Nah, itu penting bagaimana kita bisa mempasing visi kita atau mungkin insight kita gitu. Bagaimana kita memandang sampai kita tuh akhirnya kepikiran untuk ayo kita mau membantu orang-orang di sekitar kita dan memberikan makanan. Nah, itu adalah yang oke, pelan-pelan setelah ampun. Oke, ya, itulah D5 gitu ya. Nehemia apa ini? The Law of Navigation gitu ya. Jadi hukum-hukum bagaimana kita menavigasi kepemimpinan kita. Nah, untuk week berikutnya kita akan ada The Law of Edition. Doa ya. Terima kasih. Doa ya, Pici doa. Doa apa? Baca doa. Oh, Doa doa. D5 itu loh, ada doa. Di deh. Oh no. Cici sampai Iya. tadi. Wes mesti. Mana? Tapi aku Doa. diingat lagi bagus. Mana sih? D5. Kelihatan D5. Tegon kelihatan judul kecil-kecilnya setelah atas itu kan ada Review Ya, the review. 4 leadership thoughts from his week. Jadi pemimpin tidak hanya tahu kemana mereka pergi, tetapi juga bagaimana mereka bisa ke sana. Nah. Terus yang kedua adalah